Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik. Apa kabar kita semua? Saudara-saudara, hari ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana lagi-lagi seorang ustadz membahas Alkitab. Dan di sini dia akan membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan tanpa bukti dan tanpa data yang jelas. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. "Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Nah, ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Nah, teman-teman, itulah dia video Ustadz yang mengutak-atik Alkitab di dalam masjid. Ya, padahal Ustadz ini ya hanya asbun yang keluar dari mulutnya.
yang mengecek Alkitab, yang mengatakan apakah benar keyakinan mereka adanya kebangkitan orang mati. Ini sangat aneh kata Pak Ustadz makhluk halus ini. Sebenarnya tidak ada yang aneh di dalam kebangkitan. Di dalam iman kekristenan percaya adanya kebangkitan orang mati. Di sana tidak ada yang aneh. Yang aneh adalah Pak Ustadz ini, ya, justru otaknya Pak Ustadz ini yang aneh. Ia mempertontonkan kebodohannya sendiri. Ia tidak mengerti dan memahami Alkitab secara komprehensif. Ya. Padahal Alkitab mencatat bahwa adanya kebangkitan orang mati. Saudara, kalau Anda membaca 1 Korintus pasal 15, satu pasal ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Lalu Ustadz ini mendadak ia mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, ini orang-orang yang tidak waras. Yang dia bahas bukan kitab sucinya. Yang dia bahas adalah Alkitab. Bagaimana mungkin dia bisa memahami sementara Alkitab adalah ia tidak mengimani. Dan saya melihat orang-orang seperti ini hanya melihat dan mencari-cari kesalahan Alkitab. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini adalah teruntuk kepada Ustadz Menahe Ali. Kalau Anda membahas Alkitab, Anda harus terima Yesus terlebih dahulu. Ya, Anda harus menerima Yesus terlebih dahulu, supaya Allah Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian yang benar kepada saudara ketika engkau membahas Alkitab. Kalau tidak, Anda tidak paham sama sekali, dan Anda tidak bisa memahami kitab suci, yaitu Alkitab, karena Anda bukan orang yang mencari kebenaran, karena Anda orang yang tidak percaya kepada Alkitab dan Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah tidak memperlihatkan, memberikan hikmat dan juga pengertian yang benar terhadap Anda, karena Anda bukan orang yang mencari kebenaran, karena Anda adalah orang yang mencari-cari kesalahan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bahas Alkitab, Anda harus belajar kepada pakar atau ahli teologi, supaya Anda memiliki konsep yang benar dan memahami Alkitab dengan benar. Jadi bukan seenak jidatnya, bukan seenak udahmu untuk membahas Alkitab, ya. Kalau tidak ada bedanya Anda dengan Kainana yang terus-menerus menista Alkitab, sementara Anda tidak bisa memahami dan tidak paham sama sekali. Itu sebabnya di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23 di sana berkata, "Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan mereka." Teman-teman, menjelang akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu dan kefasikan mereka, seperti yang manusia yang satu ini. Ia mengobok-obok, mengutak-atik Alkitab, sementara Alkitab bukan kitab sucinya. Bagaimana mungkin ia bisa memahami dan bisa memiliki worldview atau konsep yang benar memahami Alkitab, sementara manusia yang satu ini, makhluk halus ini, tidak percaya kepada Alkitab. Ya, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka itu tidak ada dan tidak memiliki Roh Kudus. Mereka hidup tanpa Roh Kudus, makanya mereka itu terus-menerus menyerang Alkitab dan Yesus Kristus. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu.
selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara, Alkitab mencatat menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka. Dan mereka itu pemecah belah bangsa dan antar umat beragama yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia yang hidup tanpa roh. Sebenarnya Alkitab mencatat mereka hidup tanpa roh. Dan itulah sebabnya mereka itu terus-menerus melecehkan, menghujat dan juga mengejek Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar dengan komentar yang baik, dengan benar, dan membangun. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar apa yang dikatakan oleh sang ustadz. Dia berusaha meyakinkan umat bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yang pertama yang mau saya sampaikan dari sini adalah bahwa bukankah seharusnya beliau sebagai ustadz menyampaikan isi Al-Quran yang memberkati, bahkan boleh menguatkan umat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, beliau mengatakan dan meyakinkan umat bahwa Yesus tidak bangkit tanpa data yang jelas. Karena beliau mengatakan tadi, orang-orang Yahudi itu mengatakan Yesus penyesat. Memang saudara, Alkitab mengatakan bahwa banyak orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Dan itu disaksikan oleh 500 pasang mata sekaligus. Waktu itu saudara adalah pemimpin-pemimpin agama memerintahkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Sebab mereka takut saudara bahwa sebelumnya Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudara berkati Tuhan, dan betul kejadian itu Yesus telah bangkit. Dan prajurit-prajurit dan pemimpin-pemimpin pada waktu itu telah tahu bahwa Yesus itu telah bangkit. Tapi itu dirahasiakan. Mereka menyampaikan laporan-laporan busuk kepada orang-orang Yahudi dan bahkan kepada Pontius Pilatus. Mereka mengatakan laporan busuk dengan mengatakan Yesus itu tidak bangkit, tapi dicuri mayatnya katanya. Padahal jelas-jelas mereka sampaikan itu karena mereka takut bahwa ketika orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka mereka merasa terancam bahwa kepemimpinan mereka, bahkan jemaah yang mereka miliki, mereka takut akan direbut oleh Yesus Kristus. Padahal tujuan Yesus bukan untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, jadi mari Bapak Ibu, kita percaya Yesus bukan hanya mati dan bangkit, tapi dia juga naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata sekaligus. Dan bahkan malaikat itu sendiri menyaksikan dan mengatakan kepada murid-murid pada waktu itu, Yesus itu yang bangkit ke surga, yang bangkit dan naik ke surga, akan datang kelak dengan cara yang sama. Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, apakah kita percaya dia mati dan bangkit? Bukan hanya di situ saja kita harus percaya, tapi kita pun harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kelak dia akan menjadi hakim yang adil bagi kita semua. Hari ini dia adalah juru selamat bagi kita selama kita masih hidup. Itu sebabnya kita orang-orang berdosa yang merasa dirinya berdosa, datanglah kepada juru selamat Yesus Kristus, supaya suatu saat nanti ketika dia datang, kita tidak ada dalam penghakiman, tapi kita ada dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.